Iran itu IQ-nya nomor 4 di dunia. Cerdas ya berarti? Ya, dia di bawahnya Jepang, Cina, sama Korea atau adalah orang Asia Timur semua. Iran itu negara termaju di dunia untuk stem cell. Stem cell. Teknologi stem cell. Termaju dalam artian itu sudah luas digunakan oleh Oke. masyarakatnya. Oke. Kesehatannya termasuk yang termaju di dunia. Pendidikannya termasuk yang termaju di dunia untuk sampai university. Oke. Mereka sangat terdidik, sangat modern dan sangat ini. Cuman mungkin ada keterbatasan untuk mengembangkan karena karena adanya Embargo. ada embargo atau sanksi ekonomi, bukan senjata Amerika. Jadi bukan karena dibantu oleh Cina dan Rusia. Artinya kalau serangan darat itu jadi diterapkan, Iran semakin percaya diri untuk menang. Pertanyaan bukan Iran, pertanyaannya negara Barat, apakah percaya diri mereka bisa tidak masuk ke nader Vietnam atau nader Afghanistan? Amerika nanti jelas nggak akan dibantu NATO. Nggak akan mau. Apa urusannya? Negara ini udah mau damai loh. Ya. Sesungguhnya Amerika nyerang Iran sekarang illegal war, Pak. Ini Betul. adalah serangan yang melanggar hukum perang. Tidak ada gejala negara itu mau berbohong, mau menghentikan perundingan, maupun tidak ada. Semua pada trace yang baik untuk diplomatik, terus diserang. Pada zaman Perang Dunia Kedua, Pak, ada pengadilan perang di Nuremberg sama di Tokyo. Ya. Yang paling berat hukumannya adalah orang yang melaksanakan serangan tanpa declare atau tanpa mengadakan intention untuk menyerang. Para pelaksana serangan ke Hawaii, ke Pearl Harbor, itu hukumannya semua mati semua hukumannya itu. Oh. Jadi dilakukan Amerika ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh pengadilan perang dunia kedua, ini adalah tindakan yang sangat melanggar hukum perang dan sangat ilegal dari segi hukum perang. Kejahatan perang ini sebetulnya. Jadi ini kejahatan perang ya? Iya, sesuai dengan mengambil referensi dari Perang Dunia Kedua dan satu. Oke. Pak Agung, kenapa setelah di embargo 40 tahun, Iran ternyata mampu membuat senjata yang begitu mengejutkan, drone sama rudal balistik dan semuanya yang ternyata juga mampu mengalahkan kecanggihan teknologinya. Sebelum revolusi Iran tahun 79 ya. 79. 79. Itu Iran mendapatkan banyak teknologi yang bagus dari Amerika. Oh. Negara dia negara anak sayangan Amerika di Timur Tengah dari betul. Itu Israel dan Iran, tapi Iran lebih posisinya lebih dia mendapatkan pesawat tempur Tomcat, mendapatkan semua yang dibutuhkan negara maju. Iran sebetulnya standarnya standar barat. Di negara standarnya barat, kehidupan sehari-harinya mereka sangat bagus. Tidak kaya raya tapi sangat bagus normal hidup. Kalau ada yang pernah ke Iran, tanya, mereka hidupnya sangat normal, sangat tertata. Tingkat pendidikan tingginya tinggi. Iran itu IQ-nya nomor 4 di dunia. Cerdas ya berarti? Ya, dia di bawahnya Jepang, Cina, sama Korea atau adalah orang Asia Timur semua. 4. Amerika itu nomor 33. Israel yang kita pikir sangat pintar itu nomor 37, Pak, rankingnya. Oh. Israel itu rankingnya kalau nggak salah 91, Amerika 96 atau 91, berapa? Iran tuh 106, Pak. 106 ya? Ya. Beda 2 digit, Pak. 15 nilainya. Wow. Sekarang Bapak bertanya saya, kok Iran hebat sekali? Bapak nggak akan bertanya saya begitu tahu IQ-nya seperti itu. Dengan cara seperti itu, mereka sangat bisa mandiri, sangat bisa mengembangkan. Iran itu negara termaju di dunia untuk stem cell. Termaju dalam artian itu sudah luas digunakan oleh masyarakatnya. Kesehatannya termasuk yang termaju di dunia. Pendidikannya termasuk yang termaju di dunia untuk sampai university. Mereka sangat terdidik, sangat modern dan sangat ini. Cuman mungkin ada keterbatasan untuk mengembangkan karena adanya embargo atau sanksi ekonomi, bukan senjata Amerika. Jadi bukan karena dibantu oleh Cina dan Rusia? Dibantu oleh Cina dan Rusia. Kenapa? Iran kan tidak bisa mengirim suku cadang, mereka belum sampai ke negara level industri untuk yang kecil-kecil. Dia industrinya industri yang barang dibuat barang dari yang buat orang lain. Mereka menengah ke atas. Mereka sudah industrialnya level atas semua. Kalau dia bikin ya. Nah, kebanyakan tetap seperti drone-nya dari China. Bukan drone-nya bukan Cina, tapi spare suku cadang dari China. Demikian pula yang lain. Tapi untuk alat
penyejak sasaran kelihatan dari Rusia. Rusia adalah negara pertama di dunia yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan rudal balistik yang mampu glide vehicle yang hypersonic. Dan untuk drone yang hypersonic memerlukan alat kendali sendiri, berbeda dengan drone balistik biasa. Kalau drone balistik biasa itu ditembakkan nanti mengikuti trajektori, habis itu mungkin dia pecah atau gimana di udara menjadi beberapa warhead, tapi dia itu gampang dari tembakan begitu dia sampai apexnya, apoginya turun ke bawah tinggal disanggong. Sama rudal untuk menahan. Ya? Dan prinsip daripada rudal pertahanan udara itu bukan nabrak, Pak. Dia akan meledak di depannya, ada butiran pecahan itu yang akan ditabrak sama itu sehingga meledak di atas. Itu cara kerja rudal pertahanan udara. Nah, Iran dia sepertinya mendapatkan transfer teknologi dari Rusia untuk mengenai pengendalian level hypersonic. Sehingga dengan cepat dia bisa mendesain rudal Fatah 1 dan 2 yang sangat fenomenal sekarang. Itu niru dari rudal Zirconnya Rusia itu, mungkin kendalinya. Dia udah memecahkan masalah aerodinamis atau space dinamis lah ini ya daripada drone ini. Sekarang abis itu dia bagaimana warheadnya. Iran berhasil mengembangkan warhead yang spesifik yang sekarang sangat mengagumkan dunia, yaitu dia menggunakan warhead yang bisa mengeluarkan decoy. Jadi sebetulnya Iran dalam menyerang dengan rudal hypersonic tidak perlu adanya decoy berupa drone atau rudal lain. Dia cukup satu rudal atau dua rudal. Pada saat mencapai apex menuju ke bawah, dia akan menyebarkan dari depan, kan ada dua stage ya, dua tingkat roket. Dia melaju dengan cepat ke bawah, dia akan melepaskan semacam warhead kecil-kecil ditembakkan ke depan, katanya 30 jumlahnya. Dan itu membuat bingung radar kan. Dia nabrak yang mana? Betul. Terpecah pas gitu. Kemudian jatuhnya bersama-sama. Kemudian setelah itu kecepatan hipersonik dia bisa belok kiri dan kanan. Jadi kalau belok itu cukup dia bela 2 derajat cukup kan. 2 derajat kiri, 2 derajat kanan selesai. Karena kalau trajektori itu menuju ke bawah, disanggong sama rudal pertahanan udara di bawah, kalau dia belok saja 2 derajat kecepatan segitu, itu sudah jaraknya mungkin 30 kilo dari ledakan rudal pencegat kan. Iya. Dia akan belok kiri, belok kanan, langsung menuju bawah. Dan dari gambar-gambar yang didapat dari tersebar di media sosial, memang rudal hypersonic ini nyaris tidak bisa di-stop. Nah, rudal hypersonic ini mengangkut bahan peledaknya tidak terlalu banyak, paling 200-300 sampai setengah ton. Tidak banyak rudal balistik. Tetapi istimewanya karena kecepatan yang fenomenal ini, dia sanggup menjebol ke bawah sampai tembus ke bawah. Sehingga status sekarang banyak pemimpin Israel sembunyi di tempat yang tidak mau di bunker biasa. Dia sembunyinya di bunker spesial, khususnya bunker pertahanan udara milik Angkatan Darat atau apa. Dia tidak mau di bunker pertahanan biasa yang kebal terhadap ledakan bom biasa atau ini. Dia karena bisa menerobos beton setebal 10 meter bisa diterobos. Bayangkan. 10 meter beton. Malah 12 meter. Jadi pada hari pertama serangan Israel dan Amerika ke Iran, pada hari itu juga Iran itu sudah siap membalas. Sehingga pada saat pesawat F-35 pertama mau balik ke pangkalan Nevarim, dia menemukan landasannya sudah ditembaki dengan itu. Dan besar lubangnya 12 meter, Pak. Landasan itu, Pak, biasanya landasan itu tebal sekali. Nah, lubangnya 12 meter. Landasan untuk pesawat besar-besar mendarat di situ, lubang sedalam 12 meter. Kalau dia dibilang bisa menjebol bunker apapun, selamat bunker biasa, tidak bunker silo 50 meter di bawah, jebol semua. Itu makanya ada kabar Netanyahu sudah ngungsi ke Jerman ya, Pak? Saya nggak tahu ya. Cuman itu kan pesawatnya terparkir di sana. Wing of Ion ada di Jerman. Iya, Wing of Ion ada di Jerman dan dikabarkan sudah ada di sana. Netanyahu. Mungkin cedera ya, karena katanya ada kabar juga itu diterobos berhasil masuk. Tapi kita tidak tahu juga. Saya nggak mau karena itu sulit. Ini bagian. Kalau yang lain masih ada Haifa diserang, masih ada bocoran-bocoran medsos yang bisa kita verifikasi. Tapi begitu Netanyahu ini sulit. Cuman yang jelas Panglima Angkatan Udara Israel yang beberapa hari lalu katanya lolos serangan, kelihatannya mungkin nggak lolos kemarin. Kemungkinan. Kalau nggak pun dia nggak selamat, mungkin dia luka atau bagaimana. Sehingga tidak nunggu lagi. Ada poinnya. Oke, terima kasih Pak Agung Sasongkojati telah hadir di Tutup Poin Aja. Terima kasih. Baik, Sobat Sindo, perang selalu mengubah peta dunia.
Kekuatan besar datang dan pergi. Namun sejarah mencatat satu hal, siapa yang paling siap dan dialah yang paling bertahan. Saya Ike Kesuma. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa. To the point aja.